Oke ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak ya. Di mana seperti yang Pak bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi mapel-mapel yang Pak ajarkan di kelas 12 ini pada intinya itu akan membahas proyek yang eh, kita sepakati, di mana kemarin kita sudah sepakat kita akan membahas proyek mengenai e-commerce ya. Nanti selama proyek ini jadi kalian akan buat dua buah website ya. Ini udah lumrah kalau kita bikin website, ada bagian back end-nya, ada bagian front end-nya. Nah, back end-nya itu untuk para pekerjanya ya, untuk administrator. Jadi bagi pekerja dari tokonya itu menambahkan produk, terus mengganti harga, itu nanti masuknya dari back end. Kemudian front end itu untuk pengunjungnya. Nah, kita mulai dari back end-nya dulu ya, karena si pelanggannya kita kan itu tidak akan bisa mengakses barang kalau kita belum menyediakan barang-barang apa aja yang kita jual. Nah, untuk back end-nya ini untuk mempersingkat waktu desainnya kita ya. Jadi kemarin Pak sudah share untuk penggunaan template-nya kita akan gunakan admin LTE ya. Admin LTE itu sudah Pak kasih link download-nya. Jadi sekarang Pak akan bahas bagaimana cara menggunakannya dan mengubah tampilan dari bawaan template admin LTE itu sesuai dengan kebutuhan dari back-end aplikasi e-commerce ya. Oke, jadi Pak akan mulai ya. Jadi Pak akan praktekkan ya bagaimana caranya untuk melakukan customisasi atau perubahan ya untuk template yang sudah kita download. Jadi Pak akan mulai share screen. Oke ya, yang lain boleh kalau ada laptopnya langsung dicoba ya. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah mengambil hasil download yang sudah kita download kemarin ya. Jadi kemarin Pak sudah download admin LTE-nya, ini ya. Sudah kelihatan kursornya Bapak ya? Sudah ya? Sudah ya. Oke, jadi admin LTE-nya itu file zip-nya itu ya, kalian copy, kemudian pindahkan pada folder sum pp-nya ya. Kalau Pak di sini sum-nya ada di C. Belum kelihatan nih, Pak. Sudah? Oke, coba Pak join pakai laptop, pakai HP ya, biar Pak bisa ngelihat interface-nya. Nah, sekarang udah kelihatan foldernya? Folder yang Pak buka? Kalau di saya udah. Udah, Pak. Nah, coba Pak cek ya. Oke, udah kelihatan kok. Ya, jadi zip-nya itu ya kita masukkan ke folder htdoc. Nah, kita paste di sini ya. Di Bapak ini kebetulan ada banyak file, jadi kalian mungkin lihatnya agak bingung ya. Jadi nanti kita paste di sini ya, admin LTE-nya. Kita paste. Ini ya. Jadi ada dua nih, Pak punya yang RC sama yang biasa. Nah, kemudian kita ekstrak admin LTE-nya ini.
Ada yang bergabung. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Yang ada laptop boleh langsung coba ya. Nah, hasil ekstraknya ini ya, admin LTE ini ya. Acara Zoom-nya ya. Pak gedein ya biar kelihatan. Nah, ini hasil. Kelihatan nggak layarnya, Pak? Berhenti share screen-nya, Pak. Nah, ini error. Bentar, Pak, ulang dulu. Disconnect deh. Kayaknya sekarang udah ya. Sekarang kelihatan nggak? Udah ya? Oke ya, tadi kan kita sudah ekstrak ya file ini ya. File admin LTE ini. Nah, kita ekstrak hasilnya ini ya. Hasilnya folder admin LTE ini. Nah, kemudian biar nanti kita nggak susah browsingnya di ininya ya, di browsernya. Kita akan ganti ya. Ini kita ganti namanya jadi e-commerce gitu ya. Atau Pak bikinnya toko online gitu aja ya. Toko online. Kita rename hasilnya jadi toko online. Nah, jadi ini ya, toko online. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya, apakah sudah benar hasil ekstraknya ini. Caranya kita pastikan dulu sumnya kita udah jalan ya. Sini Pak sudah jalankan sumnya. Sum PP-nya. Jalankan dulu sumnya. Kalau yang sudah jalan, dilihat aja prosesnya ya. Kita buka kontrol panel sumnya. Nah, di sini Pak agak lambat. Lama dia. Ya, tunggu sebentar, masih proses. Lambat sekali ya. Yang di T sama ini. Nah, udah ya. Nah, jadi Kak, jadi pastikan Apache sama MySQL sudah jalan ya. Sebelum kita buka dari web browser. Nah, kalau sudah jalan ya, di sini kan sudah posisinya sudah running ya, sudah hijau gini dia. Kita akan coba jalankan webnya ya. Tadi kan kita sudah rename ya, jadi toko online gitu ya. Toko online ini. Jadi kita akan buka webnya, localhost, garis miring, toko online. Nah, jadi sudah berhasil Pak instalasinya ya. Masih loading.
Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, sekarang kita akan perbaiki tampilannya ini ya. Jadi layout kita nggak akan sekompleks ini. Jadi banyak menu nanti yang akan kita hapus. Paling kita nanti akan munculkan beberapa aja. Mungkin kita akan pakai tampilan yang ini ya, yang example ini kita akan ambil. Jadi nanti yang lain-lainnya kita akan hapus. Nanti tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, pertama pastikan sudah sukses ya untuk hasil ekstraknya. Yang nyoba di rumah dengan laptop nggak ada masalah ya sampai step ini ya. Atau yang lihat, yang nyimak kan rasanya untuk sampai step ini nggak terlalu sulit ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman. Enggak, Pak. Gampang ya, masih ya. Jadi nanti kita akan gunakan tampilan ini, tapi nanti menunya menyesuaikan. Nah, sebelum kita ngedit ini ya, kita pastikan dulu kalau kita di backend, kita mau bikin toko online, itu yang kita perlukan apa aja. Ya, menu yang kita perlukan apa aja. Kita akan rancang dulu ya. Di sini Pak akan rancang pakai Paint. Oke, untuk menunya ya, Pak bikin rancangan kayak gini ya, kasar aja. Nah, kita lihat layout, kita bandingkan layoutnya ini. Ini kan dia ada dashboard, widget, layout, chart, UI element, kalender gitu ya. Ini nanti elemennya kita ganti sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Jadi nggak usah semua kita tampilkan. Nah, pertama kalau kita bicara toko online ya, Pak bikinkan tampilannya. Dari segi back end-nya dulu ya. Komputer Pak lambat sekali ini. Oke, baru dia muncul. Not responding. Nah, jadi kita akan bikin back end-nya dulu. Kira-kira data apa aja yang kita perlukan? Kalau kita bikin e-commerce atau toko online. Pertama data apa? Kalau kita bikin project sekolah kan berarti ada data siswa, data guru. Kalau misalkan project kita toko online, data apa aja yang kita kira-kira perlukan? Data customer. Hah? Data customer. Customer ya, pelanggan. Setelah itu? Barang ya, atau produk. Terus? Pemesanan mungkin, Pak. Apa? Pesanan. Coba yang keras nggak kedengeran suaranya? Pesanan, Pak. Pesanan ya. Apa lagi? Ada yang masuk ya. Calvin juga. Apa lagi? Selain Billing, pesanan? Hah? Billing. Ya. Billing ya. Ada juga ini ya, kan produk itu kan biasanya ada kategorinya ya. Jadi kita bikin kategori produk. Jadi menu-menu ini yang akan kita tampilkan. Apalagi? Kanan, billing. Apalagi selain 5 ini? Kalau kalian pernah belanja online, kira-kira elemen apa aja tuh? Kalau produk kan pasti ya. Kemudian pelanggannya itu kan kita sebagai pelanggan, kita harus punya datanya. Kita harus, kalau belum punya akun, biasanya kita daftar dulu.
pesanan jelas ya, bagaimana ketika kita sudah menentukan produk yang kita pilih, datanya itu masuk ke data pesanan. Apalagi kira-kira menunya? Laporan misalkan ya, kan kita perlu laporan tuh. Laporan pelanggan, kategori produk, pesanan, billing, laporan. Ya, kita buat itu aja dulu ya. Nanti kalau ada tambahan sambil jalan. Nah, jadi nanti Pak akan atur urutannya ya. Kategori produk dulu. Oh, satu lagi ya. Kalau kita kan di backend kan tuh masuknya nggak boleh sembarangan ya. Jadi kita harus masuk sebagai admin. Nah, data adminnya tuh kita masukkan ke user. Ya, jadi ini aja menunya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 menu nanti. Jadi yang sudah kita ekstrak tadi ya, yang ini ya. Nanti ini kita sederhanakan jadi 7 menu aja. Ya, ini kan banyak banget nih, banyak banget menunya. Nanti kita sederhanakan. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Jadi kita akan bikin acuan ini ya. Jadi yang muncul nanti menunya cuma ini aja. Kategori, produk, pelanggan, pesanan, user, billing, laporan. Kita akan oprek template yang sudah ada ini agar dia cuma memunculkan 7 menu tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menu tadi. Nah, kita akan mulai ya untuk editingnya. Di sini Pak editnya pakai VS Code ya. Pastikan kalian nanti di laptop atau komputer yang lagi nyoba sekarang, biar nanti tampilannya sama, pastikan sama-sama pakai VS Code ya. Nah, jadi Pak akan mulai ya proses editingnya. Jadi Pak akan masuk ke folder toko online tadi ya. Ini hasil ekstraknya ya. Nah, file ini ya, file yang Pak buka ini itu filenya adalah file index ya, index.html. Jadi ini dia. Ini filenya. Mungkin Pak gedein ya, biar kelihatan. Nah, ini gede ya, udah cukup gede ya. Yang ini filenya ya, index.html. Jadi ini yang akan kita oprek. Cuman nanti kan kita akan bekerja dengan database ya. Kalau bekerja dengan database itu kita sudah tidak bisa lagi menggunakan datanya itu dalam format HTML. Jadi nanti itu harus berubah jadi PHP. Nah, biar kita punya backupnya ya. Jadi kita copy aja index.html ini ya, kita copy. Kemudian saya paste di sini ya, paste. Nah, kemudian kita rename ya, ini hasil kopiannya ya. Kita rename namanya jadi index.php. Ya. Nah, jadi index.php. Jadi nanti formatnya dia dibuka pakai VS Code. Ya, silakan yang nyoba dengan laptop diikuti langkahnya. Jadi index.php ya. Nah, kemudian kalau sudah di rename ya, di copy dan di rename, kita buka hasil kopiannya itu ya, atau hasil rename-nya itu. Di sini Pak bukanya pakai VS Code. Oke, masih menunggu. Disarankan pakai VS Code ya, biar sama. Nah, jadi goalnya kita adalah mengurangi menu yang tadi ya, menu yang ada di sini. Kita sisakan jadi ini aja. Kita sisakan jadi ini aja. Ya, dari yang segitu banyak menu tadi ya. Oke, ini sudah buka. Oke, laptop Pak ini agak lambat ya, jadi nunggunya emang agak lama. Yang tidak ada perangkat bisa dilihat aja ya. Nanti kan langsung, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa praktek di sekolah, langsung dipraktekkan di sekolah. Oke, jadi sudah Bapak buka index.php-nya. Cuman dia masih loading. Oke ya. Oke, masih menunggu.
Mungkin Pak akan gedein sedikit ya fontnya biar kalian bisa ngelihat dari layar HP-nya. Oke, Pak atur dulu ya. Jadi kalau sudah kebuka gini, pertama Pak akan atur dulu ukurannya ya, biar kalian yang di rumah bisa ngelihat. Ntar mana dia tampilannya? Preference, setting. Sekarang kayaknya kalian nggak terlalu jelas ya ngelihatnya. Ini Pak akan gedein jadi coba 15 fontnya. Kurang gede ya, 20. Nah, ini kayaknya udah cukup jelas ya. Ada yang masuk. Oke. Jelas ya, kelihatan di HP kalian ya? Codingnya ya? Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Oke ya. Jadi kita akan mulai ya untuk proses editingnya. Fokus kita yang pertama adalah mengurangi ya menu-menu yang ada. Jadi menu-menu yang ada di sini, ya, ini kita akan kurangi secara drastis ya. Jadi kita hanya akan menyisakan 7 menu aja, ya, 7 menu ini aja. Kategori produk, pelanggan, pesanan, user, billing, sama laporan. Ya, jadi kita akan pakai yang di sini aja ya, tampilan yang di example ini aja yang kita pakai rujukan. Jadi nanti dari sini ya, dari dashboardnya kita biarin. Dari widget, tabel, kemudian miscellaneous ini sampai ke bawahnya ini kita akan hapus menunya. Jadi kita akan menyisakan yang di example aja. Kemudian example-nya ini kita akan rename menu-menunya ya, sesuai dengan yang kita buat di sini, ya. Nah, kita akan mulai editingnya. Untuk bagian menghapus menu itu ya, itu mulainya itu dari kalian fokus dari baris berapanya ya. Ini kan kelihatan baris ya. Kita mulai editingnya dari baris ini nama ya. Nah, ini ya dari baris 207 yaitu set bar menu ya. Jadi editingnya mulai dari sini. Ya, pertama dashboard. Bentar. Lambat sekali. Nah, dashboardnya ini kita biarin ya. Karena kita tetap perlu dashboard. Ini biarin dulu. Nah, ini ya dari sini ya widget. Kita akan hapus ini dulu. Pak akan hapus dari widget sampai tabelnya dulu ya. Pak akan hapus. Ada yang join lagi nih. Oke ya. Berarti Pak akan mulai delete ya. Jadi dari sini ya. Ini kan komponennya widget ya. Jadi Pak akan blok sampai mana batasnya tadi? Kita lihat dulu. Sampai tables ya. Jadi Pak akan blok sampai table. Belum ketemu, masih di form. Nah, ini tables ya. Tables sama elemennya ya. Table kan di dalamnya ada elemen ini, data tables, JS script. Nah, jadi sampai sini ya. Nah, jadi Pak blok ini dari widget sampai table ya. Nah, ini Pak delete. Delete. Oke, itu proses pertama ya, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Pastikan kalian udah ke index.php ya, karena kan kita kan posisinya punya 2 indeks, ada indeks HTML, ada index.php. Yang kita operate itu yang index.php, HTML kita biarin. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah ya.
Jadi widget sampai tabelnya udah kapus. Ya, selanjutnya ini example-nya kita biarin ya. Ini yang kita akan jadikan menu. Jadi dari miscellaneous ini ya sampai paling bawah ini kita akan hapus menunya. Berarti kita balik lagi ke VS Code-nya ya. Jadi example ini biarin karena ini yang kita akan jadikan menu. Nah, dari miscellaneous ya. Di scroll ke bawah. Nah, ini ya. Dari miscellaneous ini. Nah, ini Pak akan blok ya. Bawah. Sampai mana tadi? Sampai paling bawah itu informasional ya. Kan Pak blok. Sengaja Pak bikin perlahan ya, biar nanti nggak ada yang salah. Hapus. Oke, sampai batas nav-nya itu ya. Ini ya, Pak delete. Ya, jadi dari miscellaneous-nya itu. Ya, miscellaneous-nya. Sampai batas UL dari informasionalnya. Pak delete. Oke, Pak lihat jelasnya. Oke, sudah ya. Nah, sudah. Nah, sekarang dashboard-nya ini dia kan bukan, nanti kan nggak ada ininya ya. Nggak ada submenunya. Jadi nanti ininya kita hilangin ya, elemennya kita hilangin, elemen 1, 2, 3-nya kita hilangin. Biar dia nggak ada banyak dashboard, karena dashboardnya tetap satu aja. Nah, jadi kita ke atas dulu, ke bagian dashboard ya. Dipahami caranya ya, nanti kalau prakteknya kan dengan lihat caranya pasti nggak terlalu sulit ya. Nah, tadi dashboardnya. Nah, ini dashboardnya ya. Nah, dashboardnya, nah nav preview-nya kita hilangin. Karena dia nggak ada elemen di dalamnya, cuman ada dashboard aja. Oke, ini Pak hapus. Oke, jadi dia cuma menampilkan dashboard-nya aja. Oke, kemudian Pak simpan. Refresh sekarang. Oke, jadi dashboard-nya sekarang sudah tidak ada elemen ya, cuma dashboard aja. Nah, sekarang kita akan ganti nih ya, example-nya ini. Jadi dia akan berupa menu ya, menu yang ini ya, kategori produk ini ya. Ini kita akan masukkan ke sini. Kita akan ganti nanti ya, menyesuaikan dengan menu yang diperlukan. Nanti gambarnya kan pakai font awesome ya, jadi kita nanti cari gambar sesuai. Sementara kita ganti labelnya aja dulu. Nah, pertama kita ganti yang kalender, ganti dengan ini ya, dengan kategori produk itu ya, dan seterusnya. Nah, ini ya kalender, Pak ganti. Jadi kategori produk. Kemudian di bawahnya kategori itu produk. Kemudian di bawahnya produk, pelanggan. Ya, di bawahnya pelanggan, pesanan. Di bawahnya, ini kan komponennya pesanan ya. Di bawahnya pesanan, apa tadi? User ya. User. Di bawahnya, ini komponennya si user. Nanti kita akan hilangkan komponennya ya. Kita biarkan aja dulu pertama. Dia item.
Ini masih anaknya komponennya ya. Nah, ini baru dia. Nah, ini tutupnya ya. Di bawahnya user tadi billing. Di bawahnya billing laporan. Masih komponennya. Oh, banyak banget komponennya. Oh, ini search ya. Ini laporan. Coba simpan. Dan harusnya menunya udah sesuai ya. Nah, refresh lagi. Nah, sudah ya. Jadi seperti ini. Ya, walaupun nanti isinya masih belum nyambung ya. Oke. Silakan dicoba buat yang nyoba ya. Nanti kan sekarang udah jadi menunya, nanti tinggal sesuaikan aja labelnya nanti. Ya, kemudian ini example-nya ini kan nggak nyambung ya kalau kita pakai bahasa example. Example-nya mungkin kita rubah jadi menu gitu ya, menu aplikasi. Jadi Pak balik lagi ke VS Code-nya. Example-nya belum Pak rubah tadi ya, yang paling atas. Nanti kan ada beberapa menu yang ada subkomponen ya. Subkomponennya itu nanti kita akan hapus ya. Sekarang Pak biarin aja dulu subkomponennya. Ini example menu gitu ya, Pak ganti jadi menu. Menu aplikasi gitu aja. Nyambung bahasanya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti ini menu utamanya. Nanti tidak menutup kemungkinan menunya nambah ya. Tapi untuk sementara ini aja dulu. Ya. Jadi nanti ketika ini diklik akan muncul kategori produk. Ketika yang ini diklik akan muncul produk-produknya. Kalau yang ini pelanggannya, kalau yang ini pesanannya muncul, kalau ini usernya, kemudian ini billingnya, kemudian ini laporannya akan muncul di sini. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya, jelas ya caranya ya. Kalau ada pertanyaan dulu Mbak sini. Pak, Ya. admin LTE saya sudah bisa nih ke zip, tapi saya ketinggalan. Minta tolong nanti uploadnya hari ini ya Pak ya. Ya. Pak upload hari ini. Oke. Goalnya kita di pertemuan kali ini ya, kita bikin menunya ini aja dulu. Nanti oprek tengahnya itu nanti ya. Nanti lebih gampang kayaknya kalau kita udah di sekolah nih untuk ini ya. Karena nggak semua ada laptop, jadi Pak agak kesulitan juga, kasihan teman-teman yang nggak ada laptop, jadi nggak bisa praktek. Jadi di pertemuan kali ini Pak fokus di menunya ini aja ya. Di menu ini biar nanti sesuai dulu menunya. Nanti masalah yang isi kontennya ini mudah-mudahan minggu depan kita berharap sudah dibuka PPKM-nya sehingga kita bisa langsung praktekkan di sekolah. Nah, di sini kan kita lakukan penyesuaian dulu ya. Mungkin untuk kategori gambarnya kita cari yang sesuai Pak, dulu. kelihatan gambarnya, Pak. Apanya? Gambarnya. Gambar apanya nggak kelihatan? Gambar menunya? Jelek-jelek sinyalnya, Pak. Ya. Oh, ya nanti lihat di itunya aja ya, di rekamannya. Iya. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan itu mungkin kita ganti ini aja dulu ya, judulnya ini ya, jangan admin LTE ya. Kita ganti nanti jadi backend toko apa gitu ya. Kemudian ini nanti yang Alexander Pierce ini yang muncul adalah nama usernya. Nanti tergantung dari siapa yang login. Nanti kalau misalkan yang login si Dewi, yang muncul nama Dewi. Nanti kalau yang muncul yang login Nathanael, yang muncul nama Nathanael.
Ya, jadi kita rubah dulu ya untuk judulnya. Judul yang atas nih ya, admin LTE 3-nya ini sama Alexander Pierce. Ya, kalau ini kan perubahannya ada di bagian atas ya. Di atas kita cari. Nah, ini ya Alexander Pierce-nya ini. Untuk sementara ini nanti berupa variabel ya nilainya. Cuman sekarang kita bikin aja dulu biar nanti nggak Alexander Pierce yang muncul biar nggak bingung ya. Jadi nanti di sini kita ketik aja nama user gitu ya. Ini nama user yang login. Kemudian yang tadi yang admin LTE 3 nih ya, kita bikin backend Tokoku gitu ya. Nama ini kalian nanti nama webnya ceritanya ya. Atau jangan Tokoku apa ya? Backend misalkan nama aplikasinya My Warung gitu ya. My Toko gitu lah ya. My Toko versi 1.0. Apa nama aplikasinya gitu ya. Udah Pak, rename. Oh, ini juga search ini juga kayaknya nggak kita perlukan ya. Search-nya juga elemen search-nya nanti kita akan hapus. Ini ya search-nya. Ini udah sesuai ya backend My Toko. Kemudian nama user loginnya nanti menyesuaikan. Nah, enaknya pakai admin LTE ini udah ini ya. Kita udah tinggal pakai aja. Jadi ini sudah full responsif ya. Jadi kita sudah nggak terlalu mikirin mengenai tampilan. Ini Pak buka dengan mode mobile, tampilannya tetap halus, ya tetap bagus. Jadi nanti kita fokus ke coding untuk nampilin data aja. Ya dan itu nggak dipermasalahkan kok ketika ujian nanti. Yang penting kalian tahu cara ngeditnya. Ya tapi ketika ujian kalian nanti dikasih yang masih polos tadi ya. Nggak yang sudah diedit sekarang ini kalian bawa buat ujian enggak. Jadi nanti kalian boleh bawa admin LTE yang masih belum dioprek boleh. Nanti diopreknya ketika ujian. Ya. Itu dulu. Kemudian sekarang kita lanjut ya. Untuk icon kita biarkan aja dulu ya. Ini kita abaikan aja dulu untuk ininya, untuk apa gambar-gambarnya ini ya. Nanti kita sesuaikan belakangan aja. Anggaplah ini gambarnya masih nyambung ya. Sebenarnya kan masih belum nyambung. Kok laporan ini gambarnya kaca pembesar kan masih belum nyambung. Ini kita biarkan aja dulu, kita abaikan dulu ya. Nah, kita fokus ke perbaikan-perbaikan tampilan aja ya. Biar nanti ini kita nggak terlalu banyak ya. Ini kan kalian lihat di bagian sini ya. Kita fokus ke bagian konten yang bagian atas dulu ya. Ini kan ada home, ada kontak. Kemudian sini ada kaca pembesar untuk search. Kemudian di sini ada chat ya. Kemudian di sini ada notifikasi. Kemudian di sini ada tanda garis panah 4 ini ya. Ini untuk full screen. Ya, jadi kalau Pak klik ini full screen ya. Kemudian di sini ada untuk customize-nya ya. Nah, ini biar nanti nggak jadi pertanyaan ya oleh pengujinya. Kalau sekiranya modul-modul ini nggak diperlukan, itu nanti kita hapus saja ya. Jadi nanti kita akan hapus home sama kontaknya ini kita hapus. Kemudian search-nya ini juga kayaknya kita akan hapus karena nanti search-nya akan ada di per modul. Kemudian chat-nya ini ya, sebenarnya bisa aja sih kita tambahkan chat ya. Cuman Pak takut kita kehabisan waktu, jadi nggak sempet nanti bikin chat-nya. Jadi ini dihapus saja. Nanti seandainya kalian mau nambahkan chat pun, kita nanti tambahkan belakangan ketika emang masih ada waktu untuk menambahkan modul chat ini. Ya, kemudian notifikasi juga kita akan hapus. Kita sisakan ini aja ya, yang full screen-nya ini aja, sama yang untuk customize tampilannya. Ya ini nggak apa-apa lah ya, dibiarkan. Ini sudah bawaan dari template-nya. Jadi home, contact, kaca pembesarnya, chat, notifikasi ini kita akan hapus. Ya. Sama ini satu lagi ya, search yang di sini. Ya. Sehingga nanti lebih simpel ya tampilannya. Kalau benar-benar project real kalian mau bikin kompleks sih bisa. Nanti kalau bukan untuk ujian ya, kalau bukan untuk ujian kalian mau sediakan menu-menu itu
Bisa. Cuma nanti kalau untuk ujian ini kita bikin yang minimum dulu ya. Minimum requirement-nya aja dulu kita capai. Nanti kalau emang ada waktu kita bikin yang lebih lebih expert lagi ya. Nah, jadi sekarang biar lebih simpel aja, kita akan hapus itu ya. Dari search, home contact, kemudian kaca pembesar ini, chat-nya sama notifikasi kita akan hapus. Jadi kita mulai dari ngapus ini dulu, search-nya. Nah, kalau search-nya itu ini kan posisinya dia ada di atasnya dashboard ya, berarti dia ada di sini ya. Nah, ini ya, set bar, set form. Dari sini kita akan hapus. Ya, karena kita nggak perlu untuk saat ini ya. Tahu nanti ketika kalian ada project mau ditambahkan boleh. Jadi Pak, bikin yang sederhana dulu, yang mudah aja dulu ya. Nah, Pak lihat, sekarang search-nya sudah hilang. Lihat dulu hasilnya. Ya, ya. Pak sengaja bertahap ya, biar kalian tahu tahapannya. Biar nggak Pak edit sekalian langsung di refresh biar kalian nggak bingung. Nah, sekarang kita ngilangin ini ya. Home sama kontaknya dulu kita hilangin. Ya. Kalau home dan kontak itu harusnya dia di bawahnya setbar ya. Jadi di bawahnya sini kita ke bawah. Nah, ini ya. Nah, jadi dari sini, nah, coba kita lihat dulu isinya. Home, nah kontaknya. Oh, dia bukan di situ ya, tapi di atas kayaknya. Posisinya yang itu ada di atas, coba Pak cari dulu. Navbar Pak, navbar. Di line berapa tuh? Oh, ini ya kayaknya ya. Oh, ini ya. 37. Di Ya. ini ya, oke. Nah, jadi home sama ininya ya, home sama kontaknya kita hapus. Ini Pak hapus dulu. Dan kita lihat hasilnya. Oke, home contact sudah hilang. Kemudian ini ya, kaca pembesar, chatbox, sama notification kita hapus. Jadi itu ada di bawahnya harusnya ya. Oke, di sini. Oh, ini search-nya. Ini search-nya benar ya. Div. Jadi dari ini dari sini ya. Dari sini kita bisa hapus. Dari ini kan after search nih, berarti dia sampai sini ya. Ini semua kita hapus karena kita akan hapus search-nya. Ya, ini hapus. Kemudian message ya. Message dari awal message drop down menunya sampai sini ya. Sampai sini kita hapus. Kemudian ini juga termasuk ya. Ini juga kita hapus. Jadi dari ini kita hapus. Kemudian notification-nya juga kita hapus. Sampai ini ya, ini yang hati-hati nih karena nggak semua nih dihapus nih. Dari ini ya, dari notification ini sampai ini kan ada full screen ya. Full screen ini masih kita pakai. Yang widget yang full screen ini kita pakai sama yang widget untuk tampilan ya. Ini control sidebar ini kita biarin. Jadi sampai sini kita hapus. Nah, jadi sampai situ ya. Oke, jadi kita coba dulu. Press. Nah, udah ya. Jadi gue lihat sampai seperti ini ya. Jadi menu-menunya udah hilang, sisa yang ini aja. Yang untuk full screen sama untuk custom layout ya. Ini biarin aja.
Ini untuk merubah layout sesuai dengan selera ya. Nah, ini bisa kita pakai. Oke. Oke, bisa mengikuti sampai sini ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nanti selanjutnya isinya kita akan rubah ya. Isinya ini nanti dibikin polos saja dulu. Nanti ketika kita perlu baru kita akan panggil isinya. Nanti tampilannya akan polos, nggak ada apa-apa ya. Tampilannya nanti mengikuti dari menu mana yang dipilih. Oke. Itu ya untuk yang awal. Jadi nanti setelah ini kita akan merubah ininya ya, isian dari masing-masing menu. Kemudian ini juga kita akan ini ya, istilahnya kita akan lakukan proses yang namanya bootstrapping. Ya, jadi nanti ini Pak akan pecah, komponen ini Pak akan pecah. Jadi nanti ketika diklik ya, misalkan kategori produk Pak klik ya, ini menunya akan tetap seperti ini, yang berubah cuman bagian ini ya, dari sini ke bawah itu aja yang berubah. Nah, itu kita pakai teknik namanya bootstrapping, dan Pak rasa kalian sudah lakukan itu di kelas 11 kemarin ya, di project-nya itu Pak lihat kemarin sudah menerapkan teknik itu. Ya. Jadi step selanjutnya setelah ini adalah kita akan edit ininya ya, konten tengahnya. Kemudian setelah konten tengahnya kita edit, baru kita nanti akan pecah filenya ini ya. File dari indeks ini kita akan pecah, di mana nanti bagian tengah ini akan masuk ke dalam bagian konten. Kontennya itu nanti akan ada folder tersendiri. Nanti akan mengikuti menu yang dipilih. Misalkan ketika kategori produk yang diklik, dia akan masuk ke konten kategori produk, yang berubah cuma bagian ini aja. Kalau produk yang diklik, yang berubah cuma bagian tengahnya aja, dan menunya akan berubah jadi produk. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang mengikuti dengan laptop bisa ya? Aman, Bisa sampai proses ini, apa ada kesulitan? mungkin ada yang ketinggalan, Pak. Ya, jadi sampai sini aja dulu ya. Untuk yang kali ini ya, untuk pertemuan kali ini. Nanti mudah-mudahan kita masih ada pelajaran lagi ya besok ya, di KWU sama di basis data ya. Sampai sini dulu untuk KWU besok. Kira-kira kalau kita praktek gini gimana? Apa kita ke teori aja dulu? Bisa nggak kalian ngikutin kalau kita prakteknya kayak gini? Teori aja dulu, Pak. Teori dulu ya. Ya. Karena kayaknya agak kesulitan karena nggak semua punya laptop ya. Oke, jadi nanti untuk praktek untuk praktek projectnya ya, kita pending dulu karena kayaknya ini agak sulit. Kalau misalkan ini Pak lanjutkan dengan online praktek kayak gini, ini akan lebih teknis lagi, dan akan sayang banget kalau misalkan kalian nggak bisa ngikutin dengan perangkatnya kalian, karena nggak semua punya perangkat ya. Jadi mungkin nanti kita fokus ke teori aja dulu deh untuk di KWU sama di ininya ya, di basis datanya. Oke, nanti di KWU kita masuk ke ininya dulu, gimana perancangan interface-nya aja dulu ya. Tapi masih dalam tahap perancangan, belum langsung ke coding ya. Kemudian di basis data kita akan atur nih untuk project ini kira-kira basis datanya apa. Ini kan kita baru bikin menunya ya. Produk ini kita belum bikin rancangan tabelnya gimana, terus di dalam tabel produk itu ada menu apa aja, nanti kita rancang di pelajaran basis data. Ya, oke, jadi Pak harapkan nanti ketika kita sudah ketemu di sekolah ya, kalian sudah bawa project ini ya, yang sudah jadi kayak gini ya. Artinya menu-menunya sudah dikurangin seperti ini minimal. Ya, sehingga nanti kita tinggal fokus untuk mengisi datanya ini ya, biar sesuai. Ya, nanti ini Pak akan upload kok. Pak akan upload. Jadi silakan Pak minta kalian pastikan bahwa di project atau di laptop atau nanti di flash disk kalian masing-masing sudah tersedia project yang sudah diedit kayak gini ya minimal ya. Ini kan sudah
layoutnya udah bisa dikatakan sudah selesai ya, tinggal diisi menu-menunya aja. Mungkin nanti ada kemungkinan nambah, tapi kemungkinannya nggak banyak ya, walaupun nanti nambah juga nggak bakal terlalu banyak penambahannya. Nanti yang kita bahas bakal menunya akan seperti ini aja kok. Oke ya, itu ya sampai sini. Sebelum Pak Eri, Pak absen ulang dulu ya untuk memastikan bahwa yang baru-baru masuk tadi sudah terabsen. Pak akan tampilkan absen online meetingnya ya. Silakan kalau ngerasa Pak nama saya kok masih dianggap tidak hadir, tolong ini ya, tolong disampaikan. Oke, siapa aja yang di sini yang Pak belum absen? Coba lihat di situ. Saya Pak. Saya Pak. Siapa dulu? Guntur. Guntur ya. Yo. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Nama? Kelvin. Kelvin. Siapa lagi? Nomor 14, Pak. Marta Sedana ya. Siapa lagi? Tri Purnama Dewi tadi kayaknya masuk ya. Ada Tri Purnama Dewi? Kuotanya habis, Pak. Oh ya, Wah, tadi sempat hadir Pak lihat kok. Dah. Siapa lagi? Denny Pramana emang nggak ada ya? Denny Pranama emang nggak ada ya? Fauzan Ganes emang nggak ada keterangan ya? Sakit ya. Sakit, Pak. Oh sakit. Iya. Saya ada Pak. Iqbal? Denny Pak. Oh, kok baru nyaut nih. Ya Pak, baru habis dari kamar mandi. Iqbal? Iqbal nggak ada? Iqbal nggak ada ya? Berarti ini yang hadir-hadir ya. Kemudian jangan lupa juga di ininya ya, di Google Classroom-nya. Ini belum semua nih ngabsen Pak lihat ya. Tolong absen juga di sini ya. Ini buat pelaporan Pak. Kalau kalian nggak isi absen di sini, berarti nanti kelihatan nggak masuk kelas, padahal masuk ya. Nih Putra, Iqbal, Calvin Sugar, Salsabila. Kan ada nih Salsabila kayaknya. Ya, Salsabila absen ya di classroom-nya. Mardika, Dewi Puspa, Guntur, Dirama, sama Fauzan Setiawan. Tolong nanti absen ya di classroom-nya. Ya. Kemudian juga Pak ingatkan juga buat ini ya, buat tugas-tugas di ini ya, tugas-tugas di e-learning. Kayak ini yang di KWU. Ini 9 nih Bang belum ngumpul ya. Batasnya besok. Oke. Besok lusa. Absen. Saya absen di situ kok nggak bisa, Pak? Di mana? Di mana? Classroom. Kok? Nah, Di webnya. di gini, pemrograman web. Pemrograman web. Siapa namanya? Guntur, Pak. Masa nggak bisa? Bisa kok. Kamu tinggal klik hadir, kemudian submit gitu aja kok cara yang absen. Cari di tugas absen 26 Juli. Udah. Terus? Ada tulisan ketik jawaban gitu, Pak. Iya, ketik hadir, Cok. Oh, gitu aja. Yo, gitu Kan ya. ada Aku kira- centang hadir tuh ya. Enggak, Pak. Dia Sebenarnya harus nggak ngetik, mesti- Pak. Di yang Bapak buat Nggak tuh mesti, ngetik ini hadir. ya nggak usah di reply sebenarnya. Yang penting kalian centang hadir aja. Wah, udah ada, Pak. Udah. Kayaknya Pak Halo, udah ya. video. Oh, iya di sini Kak Pak nggak kasih ini ya? Oh, pantasan nggak muncul. Dia harus ngetik dulu, Pak, baru disubmit. Oh, di sini Pak salah berarti kemarinnya. Ya udah dibales hadir gitu aja ya. Biasanya kan dicentang ya. Ini Pak kemarin salah berarti bikin absennya. Di replay hadir aja ya.
Nanti mungkin bisa Pak rubah biar nggak gitu. Oke ya. Untuk ini ya, untuk basis data sama KWU besok ya, itu kan memang kita di sekolah diatur untuk online meeting itu 2 minggu sekali ya, biar kalian juga nggak berat di kuota. Jadi di basis data nanti sama KWU nanti Pak akan tambahkan materi ya, kita nggak ada Google Meet ya. Kalau yang ini yang web sekarang kan ada Google Meet, soalnya Selasa kemarin kan kita libur, makanya kita baru adakan Google Meet-nya sekarang. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Pak tutup? Ada? Nggak ada, Pak. Ada ya. Kalau enggak, Pak akhiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan ya, karena ini penting banget prakteknya. Agak nggak efektif juga kalau kita prakteknya lewat online ya, karena nggak semua punya perangkat. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan, Pak akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang dan kalian boleh melanjutkan aktivitasnya kalian masing-masing. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Ya.